Bab 50, Pilihan dari Akademi Qinghu. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap, setengah bulan pun telah lewat. Sore itu, di halaman depan kediaman Wei Yi yang sederhana namun rapi, tampak beberapa sosok anggun berdiri. Wei Yi tengah dengan sopan mengantarkan para tamunya keluar. Sikapnya tetap ramah, meski wajahnya menyeratkan sedikit kelelahan. "Senior Sister Liu," ucap Wei Yi sambil menundukkan kepala sedikit. "Aku, Wei Yi, untuk saat ini belum berniat bergabung dengan kekuatan atau organisasi manapun di luar. Tapi kalau kelak aku berubah pikiran, Liu Yungang pasti akan menjadi pertimbangan utama." Nada suaranya penuh sopan dan tulus, meski terselip penolakan yang jelas. Itu kamu yang bilang ya? Jangan sampai mengingkari janji, atau HMPH. Gadis cantik bernama Liu Ruyun menatapnya sambil mengedipkan mata jenaka, lalu mendengus 2 kali dengan manja, tapi aura ancamannya tak bisa disembunyikan. "Kalau berani ingkar, kau pasti tahu akibatnya." Wei Yi hanya bisa mengangkat tangan pasrah dan tersenyum kecut. "Tenang saja, aku tak berani." Beberapa saat kemudian, Liu Ruyun bersama para murid wanita Liu Yungang pun meninggalkan tempat itu, meninggalkan angin harum dan punggung ramping yang perlahan menjauh. Begitu mereka benar-benar menghilang dari pandangan, Wei Yi langsung menghela napas panjang lega. "Akhirnya, pergi juga." Semenjak ia sukses menembus lantai 46 dari Bistro Tower dalam sekali jalan, namanya langsung meledak. Bahkan popularitas itu jauh melampaui saat ia mengalahkan Hu Tianlu di arena duel. Efeknya, namanya menjadi buah bibir di seluruh kalangan murid luar. Ia bahkan mulai mengungguli para senior berperingkat tinggi dari segi reputasi. Dan tentu saja, itu juga berarti semakin banyak organisasi dan kelompok kekuatan yang berusaha mengajaknya bergabung. Liu Ruyun dan rombongannya yang baru saja pergi, adalah salah satunya mewakili kekuatan besar Liu Yungang, organisasi perempuan paling berpengaruh di kalangan murid luar. Meski kekuatan keseluruhan Liu Yungang masih kalah dari Black Tiger Society, namun dalam hal pengaruh, bisa dibilang lebih besar. Kenapa? Karena lebih dari 80% murid wanita di murid luar adalah bagian dari Liu Yungang. Cukup bagi mereka untuk memusuhi satu orang saja, maka orang itu bisa dijadikan musuh seluruh dunia luar murid, tanpa Liu Yungang harus turun tangan langsung. Dan Wei Yi yang menolak undangan langsung dari ketua Liu Yungang, bisa dibilang butuh nyali besar. Terutama, karena dalam kelompok itu banyak gadis cantik menggoda. "Sayangnya, tujuanku adalah menembus ke dalam murid dalam. Aku tak akan terlalu lama berada di sini." Wei Yi menghela napas pelan. Ia memang tak tertarik untuk ikut organisasi di luar. Alasannya sangat sederhana. Karena ia tidak berencana untuk menetap lama sebagai murid luar. Kalau misalnya, dalam tes masuk murid dalam yang akan datang ia gagal meski kemungkinannya kecil, maka ia lebih memilih pergi dan mencari peluang di tempat lain, ketimbang membuang waktu setahun hanya untuk menunggu ujian berikutnya. Dengan sistem gamenya dan bakat luar biasa, ia bisa berkembang dimanapun. Menunda 1 tahun hanya akan memperlambat langkahnya. Tapi kalau melihat pola ujian tahun-tahun sebelumnya, peluangku untuk lolos sangat besar. Pancaran kepercayaan diri muncul dari mata Wei Yi. Tak mungkin orang yang memecahkan rekor Bistro Tower tahun ini, justru tak bisa lolos ujian masuk murid dalam. Di tengah pikirannya yang mengambang tenang itu, tiba-tiba langkah kaki terdengar dari ujung jalan kecil di depan rumah. Seorang pemuda berambut keriting muncul, melangkah santai namun penuh gaya. Tubuhnya tegap, wajahnya tampan, hanya saja senyuman nakalnya yang selalu tersemat di wajah membuat siapapun ingin mencubit atau menjitaknya. "Wei bro, kau benar-benar tega," kata pemuda itu sambil terkekeh. "Bahkan Liu Ruyun, sang ketua Liu Yungang yang dikenal sebagai salah satu dari 3 dewi murid luar, pun kau tolak begitu saja. Kau sungguh punya prinsip." Wei Yi meliriknya dengan wajah tanpa ekspresi, lalu memutar bola mata.
Hanlun, jangan cari masalah pagi-pagi begini. Pemuda itu adalah Li Hanlun, seorang jenius dari Akademi Qingwu, Akademi Sahabat dari Akademi Zhenwu. Meskipun namanya tidak sepopuler Wei yang kini sudah seperti tokoh mitologi di kalangan murid luar, namun di antara para murid baru, ia termasuk 3 besar. Karena hubungan antara Akademi Zhenwu dan Akademi Qingwu sangat erat, maka murid dari keduanya juga sering saling bergaul. Wei dan Li Hanlun pun menjadi teman cukup akrab, dan termasuk salah satu dari sedikit orang yang benar-benar dianggap Wei sebagai teman. Kau tadi bertemu mereka? Tanya Wei. Yep, aku ini anggota Liu Yungang, jadi ketemu ketua ya wajib sapa dong. Jawab Li Hanlun sambil cengengesan. Tapi bro, kau tahu nggak? Ketua kita itu jelas-jelas kesal banget. Soalnya selama jadi ketua, baru kali ini ada yang berani nolak dia. Dan yang nolak itu, kamu. Wei mengangkat bahu. Kau juga tahu aku cuma ingin masuk murid dalam. Kelompok-kelompok murid luar itu bukan tempatku. Tapi meski kau masuk murid dalam, bukannya tetap bisa disebut anggota Liu Yungang? Di luar iya. Tapi begitu masuk dalam, siapa lagi yang peduli Liu Yungang? Wei meliriknya santai. Li Hanlun terdiam sejenak, lalu manggut-manggut. Kalau dipikir-pikir, masuk murid dalam memang bikin Liu Yungang jadi nggak ada arti. Ia lalu menatap ke langit dan berseru pura-pura putus asa. Apa aku juga harus keluar dari Liu Yungang? Wei langsung tertawa. Anak muda, nyalimu besar juga. Tapi kalau kau siap menghadapi amarah si cantik Run, silakan. Mendengar itu, Li Hanlun langsung gemetar seperti diguyur air es. Ya sudah deh, nanti aja pikirinnya, waktu sudah masuk murid dalam. Omong-omong, aku datang ke sini memang mau bahas sesuatu. Kalau begitu, masuklah. Bicara di dalam saja. Keduanya pun masuk ke dalam rumah. Di dalam sebuah ruang tamu kecil di sudut kediaman, 2 pemuda duduk berhadapan. Aroma teh hangat memenuhi ruangan yang tenang, menciptakan suasana yang seakan menipu ketegangan yang tersembunyi di balik percakapan mereka. Wei, dengan wajah tenang seperti biasa, menuangkan secangkir teh ke dalam cangkir Li Hanlun. Baiklah, Hanlun. Sekarang kau boleh bicara. Sebenarnya ada urusan apa kau mencariku? Tanya Wei sambil menyandarkan tubuh ke sandaran kursi. Matanya menyipit malas namun tajam. Li Hanlun menyeruput sedikit tehnya sebelum menjawab. Wajahnya masih dihiasi senyum santai yang selalu ia bawa kemanapun pergi. Namun nada suaranya perlahan berubah lebih serius. Menurutmu, kenapa Black Tiger Society selama ini tak juga mengganggumu lagi? Tanyanya tanpa menjawab langsung, melontarkan balik sebuah pertanyaan yang menggantung. Wei menaikkan sebelah alis. Bagaimana aku tahu? Jawabnya datar. Aku ini bukan masokis yang berharap mereka datang mencariku. Kalau mereka ingin datang, ya datang saja. Kalau tidak, ya syukur. Masa aku harus kirim undangan ke mereka? Nada suaranya santai, tapi di balik kata-katanya terselip aura percaya diri yang tak bisa diabaikan. Wei benar-benar tak pernah merasa takut sedikit pun pada Black Tiger Society. Li Hanlun terdiam sejenak, lalu menggeleng sambil menghela napas. Reaksi Wei benar-benar di luar dugaan. Kebanyakan murid luar yang menyinggung Black Tiger Society pasti sudah gemetar menunggu balasan. Tapi Wei justru seolah tak menganggap mereka lebih dari sekumpulan lalat yang berdengung di telinga. Aku nggak tahu ini harus dibilang nekat, atau memang dia terlalu kuat sampai tak butuh takut apapun. Namun, pada akhirnya, Li Hanlun bisa memahami. Ini memang gaya Wei. Santai, tapi mematikan. Baiklah. Kalau begitu, aku akan langsung saja. Katanya, kali ini dengan ekspresi serius. Memang benar, kau sempat bentrok dengan Black Tiger Society 2 kali. Tapi kalau kita telusuri, sebenarnya merekalah yang memulai semuanya. Kau hanya membalas dengan cara, ya, cukup menyakitkan bagi harga diri mereka.
Wei Yi tak menanggapi. Ia hanya memutar cangkir teh di tangannya. Mereka tidak datang lagi, bukan karena mereka takut, tapi karena mereka sedang sibuk dengan sesuatu yang lebih besar. Tapi percayalah, setelah urusan itu selesai, mereka pasti akan mencarimu kembali. Terutama Zhao Yuanji. Orang itu bukan tipe yang tahu arti memaafkan. Dia pendendam, dan dia haus balas dendam. Wei Yi tetap diam, hanya matanya yang mulai menyiratkan ketertarikan. Zhao Yuanji, ya, harimau hitam paling ganas itu akhirnya akan menunjukkan taringnya? Jadi, wake bro. Li Hanlun menyeringai pelan. Kenapa tidak kita yang menyerang lebih dulu? Wei Yi akhirnya menatap langsung ke arah wajah Hanlun. Mata mereka bertemu. Keheningan menyelimuti ruangan sesaat. Li Hanlun hanya menunggu dengan senyum tenang, seperti memancing seekor naga dari kedalaman sungai. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya Wei Yi berbicara. Kau maksud kita bergabung tangan? Tanyanya, nada suara tenang tapi tajam. Kalau iya, pertanyaanku cuma satu. Apa keuntungannya buatku? Hanlun terkekeh dan mengangkat tangan. Jujur saja, aku juga belum tahu keuntungan pastinya. Tapi satu hal yang pasti, kalau mereka sampai sembunyi-sembunyi menyiapkan sesuatu selama ini, dan kita bisa menyusup ke dalamnya lalu menggagalkannya atau merebut hasilnya, aku yakin hasilnya tidak akan mengecewakan. Kalau bukan karena kebetulan dan sedikit keberuntungan, aku sendiri mungkin tak akan tahu rencana ini sedang berlangsung. Lanjutnya sambil memainkan cangkir tehnya. Wei Yi terdiam. Matanya menyipit tipis. Sarang harimau, ya? Li Hanlun tersenyum, lalu mengangguk. Bisa dibilang, ya, kita akan mencoba mencabut taring harimau tepat dari dalam mulutnya. Ia menatap tajam ke arah Wei Yi, lalu menambahkan dengan nada yang nyaris seperti bisikan. Atau, kalau kau suka istilah yang lebih seram, kita akan mencuri makanan dari rahang seekor harimau buas. Ruangan kembali sunyi. Namun hawa panas dari rencana gila itu perlahan menyebar, mengisi udara. Dan Wei Yi hanya tersenyum tipis. Tak ada ketakutan. Tak ada ragu. Yang ada hanya semangat bertarung yang mulai membara. Bab 51, menyusup ke sarang harimau. Menyusup ke sarang harimau. Seperti namanya, artinya adalah merebut sesuatu